Juara bertahan Premier League, tapi nggak mau berpuas diri? Itulah Arsenal saat ini. Setelah berhasil mengakhiri dahaga gelar dan merengkuh mahkota Premier League, sang manajer Mikel Arteta justru nggak mau leha-leha. Demi mempertahankan tahta dan siap melahap jadwal padat di musim 2026-2027, The Gunners benar-benar tampil sangat agresif di bursa transfer musim panas ini. Mulai dari berburu jenderal anyar di lini tengah, menyegarkan daya gedor di lini depan, sampai merapikan kedalaman skuad dengan melepas nama-nama senior. Proyek besar apa yang sebenarnya sedang dibangun di Emirates Stadium? Biar nggak penasaran, yuk kita bedah pergerakan transfer panas Arsenal selengkapnya bareng tim Bola Foria. Simak beritanya berikut ini. Bruno Guimaraes dan Pasolini tengah Arsenal. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle pada bursa transfer musim panas. Gelandang timnas Brasil itu menjadi salah satu target utama Mikel Arteta untuk memperkuat skuad jelang upaya mempertahankan gelar Premier League. Nilai transfer Bruno Guimaraes diperkirakan mencapai 75 juta pound sterling sekitar 1,80 triliun rupiah. Meski demikian, proses kepindahan sang pemain masih menunggu penyelesaian tahapan akhir sebelum dapat diumumkan secara resmi. Arsenal menilai Bruno Guimaraes sebagai sosok yang mampu meningkatkan kualitas sekaligus persaingan di lini tengah. Oleh karena itu, pemain berusia 28 tahun tersebut dipandang sebagai tambahan penting untuk menghadapi padatnya jadwal musim 2026-2027. Bruno Guimaraes dikenal sebagai gelandang komplet yang mampu menjalankan berbagai peran di lini tengah. Kemampuannya mengalirkan bola ke depan membuat permainan Arsenal berpotensi menjadi lebih cepat ketika menghadapi pertahanan rapat. Selain piawai menguasai bola, Guimaraes juga memiliki akurasi umpan panjang yang sangat baik. Keunggulan itu dapat membuka ruang bagi para penyerang Arsenal melalui pergantian arah serangan yang cepat. Arteta sebelumnya menyampaikan keinginannya meningkatkan persaingan internal setelah membawa Arsenal menjuarai Premier League. Kehadiran Guimaraes diperkirakan akan memperluas pilihan rotasi bersama Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Miles Lewis Kelly. Rotasi menjadi kebutuhan penting mengingat Rice dan Zubimendi menjalani musim yang sangat padat bersama klub maupun timnas. Arsenal berharap kedalaman skuad yang lebih baik dapat menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Christos Zolis bisa isi berbagai posisi di lini depan. Christos Zolis resmi menjadi pemain baru Arsenal setelah didatangkan dari klub Brugge. Penyerang tim nasional Yunani itu menandatangani kontrak jangka panjang bersama juara bertahan Liga Inggris. Arsenal mengeluarkan dana sebesar 34 juta pound untuk merekrut Christos Zolis. Nilai transfer tersebut setara sekitar 826 miliar rupiah. Kehadiran Christos Zolis menjadi bagian dari penyegaran lini depan Arsenal usai Leandro Trossard hengkang ke Besiktas. Klub berharap pemain berusia 24 tahun itu mampu menambah produktivitas serangan pada musim baru. Selama membela klub Brugge, Christos Zolis mencatatkan 43 gol dan 45 assist dalam 108 pertandingan. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Arsenal bergerak cepat mengamankan jasanya. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, menilai Christos Zolis memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Meski terbiasa bermain di sisi kiri, ia juga mampu mengisi berbagai posisi di lini depan. Christos secara alami bermain di sisi kiri, tetapi nyaman bermain di seluruh lini depan. Dia penyelesai peluang yang sangat baik dengan kedua kaki, tampil efektif di ruang sempit, dan memiliki kemampuan teknik yang luar biasa. Christos mencatatkan angka yang luar biasa dalam gol dan assist selama 3 musim terakhir. Dia akan meningkatkan kualitas teknis skuad kami sekaligus membawa energi positif, antusiasme, dan mentalitas yang kuat ke dalam tim. Sebelum bergabung dengan klub Brugge, Christos Zolis sempat bermain untuk Norwich City. Ia juga menjalani masa peminjaman di Twente dan Fortuna Düsseldorf sebelum menemukan performa terbaiknya di Belgia. Arsenal resmi berpisah dengan Christian Norgard. Arsenal resmi melepas Christian Norgard ke Everton pada bursa transfer musim panas. Gelandang asal Denmark itu bergabung dengan The Toffees setelah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun. Everton mengumumkan transfer tersebut pada Kamis, 6 Agustus 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi oleh kedua klub. Meski demikian, sejumlah laporan menyebut Everton menebus Norgard dengan nilai sekitar 7 juta pounds. Kepindahan ini mengakhiri masa singkat sang gelandang bersama Arsenal. Musim lalu, Norgard tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi bersama Arsenal. Namun, ia hanya 7 kali menjadi starter di Premier League saat The Gunners menjuarai liga.
Norgaard mengaku tertarik bergabung setelah berdiskusi dengan manajer David Moyes. Ia menilai proyek yang sedang dibangun Everton menjadi alasan utama menerima tawaran tersebut. Saya merasa membutuhkan perubahan dan ingin memainkan peran yang lebih besar dalam sepak bola, kata Norgaard. Vinicius Junior bertahan di Real Madrid, Arsenal gigit jari. Vinicius Junior diperkirakan tetap menjadi bagian dari Real Madrid pada musim depan meski sempat dikaitkan dengan Arsenal. Laporan Sky Sports News menyebut Los Blancos optimistis sang winger akan memperpanjang kontraknya. Arsenal sempat muncul sebagai salah satu klub yang serius memantau situasi pemain asal Brasil tersebut. Kontrak Vinicius di Santiago Bernabeu memang hanya tersisa hingga musim panas tahun depan. Ketertarikan Arsenal memunculkan optimisme di kalangan pendukung. Apalagi The Gunners sedang mencari tambahan kualitas di lini serang setelah gagal merekrut Morgan Rogers yang justru bergabung dengan Chelsea. Namun, peluang Arsenal tampaknya semakin kecil. Real Madrid disebut tidak memiliki niat melepas Vinicius dan belum ada tanda-tanda pemain berusia 26 tahun itu ingin meninggalkan klub. Nah, itu dia gebrakan demi gebrakan yang sedang disiapkan Arsenal untuk menghadapi persaingan ketat musim 2026-2027 nanti. Menurut kalian, apakah amunisi baru dan perombakan skuad ala Arteta ini bakal ampuh bikin Arsenal back-to-back juara Premier League? Atau justru ada posisi lain yang masih bolong? Tulis pendapatmu di kolom komentar.